marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kajian Islam kontemporer dengan tema yang menarik, yaitu meraih surga tanpa melukai hati manusia. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Di sini saya dan Zalma Desika akan membantu memandu jalannya kajian sebagai moderator. Para peserta yang berbahagia, sebelum memulai acara pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, 2 pembacaan tata tertib dan syarat peserta praktik, 3 pembacaan CV pemateri, 4 penyampaian materi, 5 sharing session, yang keenam kesimpulan, 7 dokumentasi, dan penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka pada acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kajian Islam kontemporer ini dapat berlangsung dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beranjak ke acara yang selanjutnya, izinkan saya memberikan beberapa informasi bahwasannya para peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kajian berlangsung serta aktif dalam sesi tanya jawab. Bagi 2 peserta teraktif, kami akan memberikan door prize menarik, yang mana nanti pemenang door prize peserta teraktif akan kami sampaikan pada akhir acara. Sebelum memulai pemberian materi pada pagi ini, maka alangkah baiknya apabila kita mengenal pemateri kita terlebih dahulu. Saya akan membacakan sedikit informasi dari pemateri kita pagi ini, yaitu bernama Gus Aan Ansori. Beliau merupakan koordinator Jaringan Islam Anti Diskriminasi Jawa Timur, dan saat ini beliau merupakan dosen religion dan Pancasila di School of Entrepreneurship and Humanities di Universitas Ciputra, Surabaya. Nah, setelah kita mengenal pemateri kita pagi hari ini, maka selanjutnya kita akan beranjak kepada acara utama hari ini, yaitu penyampaian materi. Di mana di tengah kondisi global yang semakin berkembang ini banyak sekali kita temui kasus-kasus kekerasan atau diskriminasi terhadap suatu umat atau golongan dengan mengatasnamakan ajaran Tuhan. Beberapa di antaranya juga terdapat oknum umat muslim yang melakukan tindakan keji tersebut dengan mengatasnamakan Islam dan dengan tujuan untuk meraih surga. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan melakukan tindakan keji atau diskriminasi hingga melukai perasaan orang lain. Nah, lantas bagaimana cara kita mampu meraih ridho Allah dalam meraih surga tanpa melukai hati manusia? Oleh karena itu, mari kita dengarkan dengan baik-baik dan memahami penjelasan yang akan diberikan oleh pemateri kita pagi ini. Kepada Gus Aan Ansori, waktu dan tempat saya persilakan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delma, dengar suaraku enggak? Hmm. Terdengar, Gus. Oke, jelas ya. Jelas. Oke, selamat pagi semuanya. Delma, kamu anak HI ya? Bukan? Iya, Oh, semester berapa? semester 5. Oh, semester 5 ya. Oh, sama kayak anakku, tapi anakku semester 3. Selamat pagi Rio, selamat pagi Laila, Nurdiana. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sering kalian mendengarkan apa namanya bahasa Arab itu, tapi apakah kalian tahu apa artinya? Aku terjemahkan bait per bait ya. Gusti, terpujilah namamu. Tidak ada ilmu yang ada padaku kecuali apa yang telah engkau berikan. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi aku ingin mengatakan bahwa semua yang kita miliki itu sepenuhnya itu berada dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala, kontrol Tuhan. Nah, pada titik itulah kemudian kita diberi uh, semacam kewajiban, semacam beban untuk memastikan apakah ilmu yang kita berikan itu, ilmu yang kita peroleh itu memang benar-benar akan kita gunakan untuk apa? Untuk kepentingan umat manusia
atau tidak? Ini nanti yang akan menjadi bahan diskusi kita, Jelma. Jelma mau nanya, ini yang bikin judul ini siapa? Aku menyangka yang bikin judul ini pasti lagi kasmaran ini. Enggak ya? Dari pihak rekan-rekan yang lain terus yang O- membuat. Oke. Aku akan mencoba untuk apa namanya, menyampaikan gagasanku terkait dengan apa namanya, terkait dengan apa yang aku pahami ya. Aku yang apa yang aku pahami terkait dengan Ups, sorry sorry. Kelihatan ini, Jelma ya. Ya terlihat terus. Lihat. Nah, aku ingin mungkin dalam 20-30 menit ini aku ingin mencoba meyakinkan kalian bagaimana model beragama, model berislam yang belum tentu ini benar menurut kalian, tetapi ini nyaman menurutku. Aku di sini kalian undang gitu kan pasti kalian riset terlebih dahulu kan. Kenapa kamu mengundang aku tidak mengundang Gus Baha, tidak mengundang Gus Miftah? Salah satunya mungkin budget kalian mungkin tidak terlalu nggak bisa nyampe kedua Gus itu. Tetapi yang ingin aku katakan adalah bahwa di Islam itu kita menganut model apa yang disebut sebagai relativisme kebenaran. Ada Islamnya model Ustadz Abdus Somad, ada Islamnya model Imam Samudra, ada Islamnya model Nurholis Majid, Gus Dur, aku dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi kita mencoba nanti akan assess dengan mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan nanti aku akan kasih spill proyekku. Aku sedang menulis tentang kaitan orang-orang LGBT yang ada di Mekah yang menjaga Ka'bah dan menjaga makamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ternyata orang-orang LGBT. Nanti aku akan spill dikit ya. Aku akan spill dikit terkait dengan bagaimana model keislaman pada waktu itu. Nah, Zelma, aku mencoba untuk mendorong kalian untuk menemukan surga tanpa melukai manusia itu dengan menggunakan 3 cara. Konkret-konkretan saja. Aku orang teknik, aku diplomatikaku itu informatika, manajemen informatika komputer, S1 ku ilmu hukum, S2 ku ahwalus sasiah, hukum keluarga Islam. Jadi gabungan antara yang sosial dengan sosial humaniora dengan eksak kayak gitu. Aku akan mulai dengan imaji tentang surga. Jelma, bayanganmu tentang surga itu bagaimana, Jelma? Kamu membayangkan Eh, surga itu seperti apa? Mungkin kalau yang dalam bayangan saya surga itu tempat yang nyaman begitu Gus, yang eh, tenang gitu. Nanti itu kan. Kamu membayangkan itu kayak apa? Aku nggak tahu di UNED apakah ada Cito, apakah ada apa semacam kayak Tunjungan Plaza atau Dufan dan lain sebagainya. Tetapi setidaknya ada 3 imajinasi orang terkait dengan surga itu. Yang pertama itu yang bersifat materialistik, sebagaimana yang telah disampaikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Waqiah itu kan, apa namanya, eh, apa namanya, Inna a'toina kal kautsar fasolil kawan. Jadi apa di bawahnya mengalir sungai yang berisi susu, kemudian permadani yang luas, lalu kemudian tidak ada dosa, tidak ada penderitaan dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang kita idealkan, yang kita bayangkan itu nanti seperti di sekitar Monas lah. Jadi kita menunggu bahwa surga itu nanti akan seperti itu. Apakah memang benar surga itu ada dan akan seperti itu? Wallahu a'lam. Secara konsep itu sudah disampaikan, tetapi apakah itu verifikatif atau tidak? Belum. Jadi ibarat Twitter, itu belum ada centang birunya, Jelma. Surga itu belum ada centang birunya. Karena apa? Belum ada satupun orang yang pulang yang kemudian sudah masuk ke surga dan mengabarkan, apalagi menulis di level jurnal Scopus bahwa sebenarnya surga itu ada. Jadi belum ada. Jadi secara konsep oke, secara realitas belum scientifically verified. Itu bayangan kita tentang surga. Rata-rata kalian itu membayangkan surga kayak gitu. Tetapi yang menarik, ada bayangan surga. Karena itu, aku nggak mau yang nggak konkret-konkret deh.
Kamu nggak mau yang nggak konkret, maka ada orang yang membayangkan surga. Ini orang yang filosofis. Membayangkan surga itu seperti ini ya. Surga itu ya peradaban yang ada di dunia yang adil dan makmur. Zelma bisa sekolah tanpa khawatir bullying, tanpa khawatir terkena kekerasan seksual. Kristina bisa makan dengan nyaman dan lain sebagainya. Jadi surga itu kata kelompok yang kedua itu enggak usah nunggu nunggu nanti di akhirat itu enggak susah. Ya surga ini adalah kondisi kalau di suatu desa kita itu atau di kampus kita di UNED misalkan bebas bullying, bebas persekusi, orang perempuan perempuan muslim bisa nyaman berjilbab dan tidak berjilbab tanpa ada paksaan, semua orang bisa menggunakan hak-hak konstitusionalnya. That is what we call by paradise. Kayak gitu. Loh, Gusaan, bagaimana kemudian di Al-Quran yang mengatakan bahwa surga itu seperti penggambaran yang ada di surat Waqiah, itu kan Allah sedang meyakinkan, sedang ngiming-ngimingi orang Arab. Orang Arab itu supaya masuk Islam dan berbuat baik, itu harus diiming-imingi. Karena di sana belum ada handphone, belum ada internet. Nggak mungkin ngiming-iminginya Samsung S8, Samsung S10, nggak mungkin. Jadi yang ada pada waktu itu apa? Oh, mereka suka minum, mereka suka perempuan cantik, mereka suka tempat yang kayak istana. Ya sudah, dikasih aja. Maka itu adalah penggambaran konsep tentang surga terkait dengan konteks pada waktu itu. Apakah memang benar nantinya seperti itu? Wallahu a'lam bishawab seperti itu. Nah, yang ketiga, penggambaran surga itu lebih personal, Jelma. Lebih personal. Kalau nomor dua itu bersifat komunal, komunal itu bersifat community based, maka yang ketiga ini bersifat personal. Ada orang yang meyakini bahwa surga itu adalah kondisi jiwa raga personal yang tentram. Jadi kalau misalkan Jelma di kampusnya itu banyak masalah, ya banyak masalah. Tetapi diam-diam Zelma di kampus, di kamar itu bisa menenangkan diri. Dia bisa me time dan lain sebagainya. That is what we call by paradise in personal perspective. Itu adalah surga. Itu adalah surga. Jadi tiga ini. Yang sebelah kanan ini foto anakku. Surganya anakku itu ya kayak gitu. Tank topan, kemudian pakai headset, lalu makan sama ngerjain tugas. Itu adalah kondisi jiwa raga yang personal, yang tentram dan lain sebagainya. Dia nggak mikir yang lain sebagainya. Nah, yang menurutku menarik adalah aku akan sebelum masuk ketiga teori itu tadi yang aku sampaikan, aku ingin mengatakan beberapa fakta. Aku ingin memberikan konteks bahwa tidak sedikit orang di Indonesia yang beragama Islam itu pengennya terobsesi dengan surga yang nomor satu, tapi dengan cara menginjak manusia yang lain. Orang seperti ini menurutku tidak bijak disalahkan. Karena mereka nggak tahu. Mereka tahunya itu kalau masuk surga, ya harus melukai hati manusia. Nanti kita akan bedah kenapa kok mereka bisa seperti itu dan agar supaya kita juga tidak bertindak seperti itu. Ini model ke surga, tapi menginjak manusia ini. Pengennya ke surga, tapi caranya itu melarang orang beribadah, ya, melarang orang beribadah. Banyak yang seperti ini. Delma, di tempatmu banyak. Kalau ada gereja yang mau dibangun, nggak di ACC. Yang aku sampaikan yang nomor dua, foto nomor dua ini kalau kalian ada yang pernah rumahnya di Mojokerto, ini adalah almarhumah Bu Nunu. Bu Nunu ini dia satu keluarga ya, satu keluarga. Keluar satu keluarga ini satu-satunya keluarga yang beragama Kristen di Desa Ngares Kidul. Sebelahnya Berantas, utaranya Berantas. Bu Nunuk mati, tapi tidak ada pemakaman Islam, tidak ada pemakaman Kristen. Akhirnya dia dimakamkan jadi satu di pemakaman Islam. Didemo sama warganya, lalu diduduk, dibongkar. Kami melakukan advokasi dan kemudian disediakan ini. Bayangkan, ada orang yang kepingin masuk surga, tetapi
caranya itu dengan cara menginjak-injak harkat dan martabat manusia. It could be one of your teacher in Jember. Aku tidak tahu ya. Ini juga dia pengennya ini di Padang ya. Ini menggabungkan dua ini, dua konsep surga. Yang pertama adalah materialistik, yang kedua itu menggabungkan surga di dalam peradaban Islam. Ini seorang siswa non-Islam, bukan seorang, tapi banyak siswi non-Islam, itu kalau sekolah negeri, ia dipaksa untuk memakai jilbab. Tentu saja orangnya nggak nyaman kan, lawang dia bukan Islam, nggak nyaman. Sama kayak Zelma, misalkan sekolah di kampus Katolik, lalu dia dipaksa untuk menggunakan kalung salib, nyaman nggak kan? Nggak nyaman, ya nggak nyaman. Nah, ini dipaksa ini. Ngawur ini menurutku. Jadi ada orang yang terobsesi untuk bisa masuk surga, semuanya harus Islam semuanya. Ya dengan cara yaitu tadi, yang bukan Islam dipersekusi, yang bukan satu agama diinjak-injak seperti itu. Nah, yang kedua, ini secara umum Zelma, orang Islam di Indonesia itu masih banyak yang mengidap apa? Itu tadi, surga dengan cara menginjak manusia. Indikatornya apa? Indikatornya adalah lebih dari 45% orang Islam di Indonesia menurut surveinya Wahid Foundation itu mengaku punya kelompok yang dibenci. Ingat, ketika seseorang mau Islam mau Kristen, mau Universitas Jember, Universitas Airlangga, Universitas Tebu Ireng atau yang lain sebagainya, kalau dia masih memiliki pikiran membenci kelompok tertentu dengan identitas tertentu, maka bisa dipastikan bahwa ia akan ke surga dengan cara menginjak kelompok itu. Pasti itu. Ya, pasti itu. Ini yang menurutku menjadi menarik. Ini menurut survei White Foundation apa namanya lebih dari 50% ya 60%, 60,5%, 60,3% masyarakat Indonesia itu mengaku memiliki kelompok yang tidak disukai. Implikasinya apa? Kalau kita punya orang atau kelompok yang tidak disukai, kita akan mendiskriminasi mereka. Nanti Zelma, Mentari, Satya, dan lain sebagainya, dan teman-teman yang lain, mulai juga ada mencari pada dirinya sendiri. Apakah aku punya kelompok yang tidak aku sukai? Misalkan, oh, kalian tidak menyukai orang yang tidak memakai jilbab, kamu tidak menyukai orang yang identitas tertentu, maka bisa dipastikan kamu atau kita semuanya berpotensi untuk berpotensi untuk untuk mendiskriminasi hal tersebut. Bagi saya ini menjadi hal yang menjadi menarik terkait dengan soal ini. Ini yang paling menyedihkan, Zelma. 80% masyarakat Indonesia yang juga mayoritas beragama Islam itu menganggap para waria, para LGBT itu tidak dianggap sebagai manusia lagi. Betapa menyedihkannya. Padahal rata-rata mereka ini sekolah SD, SMP, SMA, dan banyak di antara mereka yang mungkin punya gelar master. Itu mereka menganggap bahwa ia bukan manusia. Bayangkan kalau orang itu tidak dianggap lagi sebagai manusia, maka ketika mereka ini nggak bisa makan, orang tidak akan bersimpati. Ketika mereka digebukin oleh orang, maka mereka tidak akan ditolong dan lain sebagainya. Nah, di titik ini, Jelma dan teman-teman, aku kemudian ingin menilai ulang bagaimana model keislaman kita. Kamu mau ke pesantren mana saja, mau kuliah di mana saja, kalau dosenmu itu benar dan sederhana, dosen Islammu, kamu akan diyakinkan bahwa alasan satu-satunya kita orang Islam untuk diciptakan, alasan satu-satunya Tuhan menciptakan kita, itu cuma satu. Ya, seperti itu.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Gusti, aku tidak menciptakan kalian kecuali supaya engkau kalian menyembah padaku. Menyembah padaku. Nah, definisi menyembah ini kan perlu dikoncei lagi, Zelma. Ada kelompok orang yang menganggap bahwa menyembah Tuhan itu, ya yang penting aku sembahyang ke masjid, tawakal, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan itu diposisikan sebagai seperti raja yang harus disembah. Kelompok dua yang mengatakan, kelompok yang lainnya, kelompok Islam yang kedua mengatakan bahwa loh, Tuhan itu sudah tidak perlu disembah lagi. Tuhan itu sudah maha cukup. Anggap saja orang Islam seluruh Jember itu tidak nyembah Gusti. Apakah dengan demikian eksistensi Tuhan akan hilang? Oh, enggak. Enggak. Jadi tidak tepat ya. Kalau ada orang, kiai-kiai, ustadz-ustadz, itu terus ngomong sembahyang sing kenceng, apa menyembah secara literal kepada Gusti itu. Enggak tepat. Seakan-akan Tuhan itu tidak akan komplit eksistensinya kalau tidak kita sembah. Padahal enggak gitu. Anggap saja begini. Per hari inilah katakanlah, kita tanda tangan, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Katakanlah kayak gitu. Apakah Tuhan itu marah? Apakah besok kemudian kita tidak bisa bernafas karena Tuhan marah? Oh, tidak diakui sebagai Tuhan? Enggak juga. Tuhan itu maha besar, ia tidak. Jadi kalau ia tidak butuh, maka sebenarnya konsep penyembahan. Lalu konsep penyembahan ini yang seperti apa maknanya? Jadi kita diciptakan Tuhan, disuruh menyembah, maka dalam pandanganku, kalau kita meyakini eksistensi Tuhan, kita harus menyembahnya. Menyembahnya itu harus menyembah secara horizontal. Itu sebabnya di ayat selanjutnya ada ayat yang berbunyi begini, Jalma, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna lan ora ngutus aku ka ing sira Muhammad illa rahmatan lil alamin. Kejaba untuk mengemban supaya alam raya ini menjadi lebih baik. Maka, maka kalau kamu diminta mencintai orang tuamu, maka orang tuamu tidak hanya butuh surat cinta saja. Tidak hanya butuh surat cinta. Yang ia butuhkan adalah bahwa kok kalian menyelesaikan kuliahmu dengan baik. Itu adalah wujud dari rasa cintamu kepada orang tuamu. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya butuh sembahyang kita saja, tidak hanya butuh wiritan kita saja, tetapi yang lebih penting adalah energi kita harus diwujudkan untuk menciptakan menciptakan rahmatan lil alamin itu menjadi anugerah bagi alam raya. Nah, kalau mau dikuliti lebih lanjut, gimana kita bisa supaya menjadi anugerah bagi alam raya? Dalam disiplin ilmu fikih, ya, kita kan dituntut untuk bersyariat. Jalma tegakkan syariat, tegakkan syariat, semua tegakkan syariat. Yang dimaksud tegakkan syariat itu seperti apa? Dalam diskursus ilmu fikih, ya, ilmu fikih ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan adanya syariat. Jadi kenapa sih Tuhan itu memberikan syariat Islam kepada kita? Tujuannya itu cuma ada 5. Ya, tujuannya itu cuma ada 5. Jadi katakanlah kalau aku Tuhan ya, Jelma kamu tak ciptakan ya, kamu harus berkomitmen untuk berislam bersyariat. Maksudnya gimana Gusti? Ya, tugas agama ini, tugas syariat ini adalah untuk mendorongmu, memastikan, melakukan minimal 5 hal. Jadi, kalau kamu Islam, kalau kamu bersyariat, maka kamu harus menjaga tujuan-tujuan syariat. Apa tujuan syariat itu? Yang pertama adalah hiduddin. Menjaga, ini kalau modelnya Ustadz Abdul Somad, atau modelnya kelompok yang sebelah, Islam sebelah, yang dimaksud hiduddin itu adalah menjaga agama Islam.
Maksudnya kelompok klasik, saya menyebutnya kelompok klasik. Itu sebabnya kalau ada Ahok mengkritik Islam, maka dia itu kelompok ini akan menggunakan konsep ini untuk menghajar. Karena yang dimaknai Hifduddin itu adalah menjaga kedaulatan dan kehormatan agama Islam. Itu satu tafsir. Tetapi orang-orang seperti Gus Dur dan banyak scholar itu memaknai Hifduddin itu adalah tugas orang Islam untuk menjaga kemerdekaan dan kebebasan beragama. Ingat, Zelma, two different things. Yang kelompok Islam, yang satu, kelompok klasik mengatakan Hifduddin itu bermakna, aku harus menjaga kehormatan Islam. Jadi kalau ada orang seperti Ahok, ada orang yang menghina Islam, harus aku bunuh, harus aku bom. Itu cara pandang yang pertama. Cara pandang yang modern, yang tidak melukai manusia, Hifduddin itu dimaknai sebagai oleh karena aku Islam, oleh karena aku bersyariat, maka aku harus menjaga kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Implikasinya apa, Zelma? Kalau misalkan salah satu dari keluarga kita memilih untuk memeluk agama lain, maka kelompok yang progresif akan mengatakan, oh iya, itu adalah bagian dari hakmu. Silahkan, aku bantu dan lain sebagainya. Tapi kalau kelompok klasik, loh, kamu murtad ya dari agama Islam. Darahmu halal di sini. Bayangkan, Zelma, satu konsep tapi dimaknai berbeda. Satu konsep dimaknai berbeda. Yang satu berislam, meraih surga, dengan cara menginjak-injak harkat dan martabat manusia. Yang satu mencoba menawarkan gagasan keislaman yang completely different. Aku on the way menuju yang kedua. Dan aku berusaha di sini meyakinkan bahwa kita harus memilih yang kedua ini. Nah, supaya lebih konkret lagi, Zelma, ini supaya lebih konkret lagi. Aku tarik ke nggak pembahasan fikih lah. Pembahasan fikih yang agak politik. Di Islam itu, ya, surga itu kan peradaban yang baik. Jadi peradaban Islam itu ya Islam yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ketika aku ngecek bagaimana ekspresi keislaman yang berkaitan dengan Indonesia yang majemuk, itu orang Islam itu cuman ada dua model. Ini buku yang menurutku sangat keren. Buku yang ditulis oleh mantan wakil wali kota Surabaya, Mas Arif Affandi. Ya, judulnya Islam Demokrasi Atas Bawah, Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amin Rais. Di buku ini yang juga aku amini, tesisnya adalah ada dua raksasa Islam yang model sama-sama pinter Islam, sama-sama berdarah biru, sama-sama mujtahid lah. Tetapi strateginya berbeda. Strateginya yang berbeda. Sama-sama Sunni, sama-sama percaya Al-Quran, percaya hadis, percaya ijma, percaya kias. Pokoknya aspek keislaman dua beliau raksasa ini tidak terbantahkan. Tetapi kok bisa dua-duanya, keduanya ini memiliki cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang berbeda. Perbedaan ini nanti harus kalian pahami sebagaimana yang menginjak-injak manusia, dan mana yang menghormati kemanusiaan dalam menegakkan keislaman. Seperti itu. Nah, model keislaman pertama itu modelnya Pak Amin Rais. Beliau ini profesor di Chicago University. Yang satunya Gus Dur, pasti kalian tahu, terutama yang orang-orang NU. Mereka itu berbeda pendapat dengan basis Islam terkait minimal 12 hal inilah. Sama-sama Islamnya tapi beda pendapat. Misalkan soal kesetaraan manusia dan posisi Islam. Pak Amin mengatakan bahwa Islam yang lu walayu alai. Islam itu lebih tinggi ketimbang agama yang lain. Maka tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam yang paling baik.
Itu sebabnya kalau dia melihat orang yang beragama selain Islam, maka ia dipandang remeh. Memeluk itu dipandang remeh. Sama kayak Jelma. Kalau meyakini bahwa HI itu HI itu sebagai prodi yang paling seksi, maka ia akan memandang prodi-prodi yang lain itu rendah. Kalau memandang prodi yang lain yang rendah, maka ia tidak akan mau dipimpin oleh orang dari prodi yang rendah itu. Ngapain? Aku lebih tinggi kok. Ingat lagi, akar diskriminasi di situ. Jadi bagi Pak Amin, manusia ini pada dasarnya setara, tapi orang Islam memiliki privilege. Itu sebabnya dia harus dianak emaskan. Paling benar. Oleh Gus Dur beda. Islam itu tidak paling benar, tapi agama yang benar. Ingat ya, Zelma, benar dan paling benar itu adalah two different things. Kalau kamu meyakini bahwa kamu cantik, it is okay. Misalkan kamu update status, Zelma cantik. Nggak masalah. Tetapi kalau statusmu kamu ubah Zelma paling cantik, apalagi ditambahi seluruh pro di HI, wah anak-anak perempuan yang di HI itu bisa tersinggung sama kamu. Karena kamu meletakkan kata paling kayak gitu. Nah, bagi Gus Dur, Islam itu benar dan agama lain juga benar. Posisi manusia, kesetaraan manusia itu sama. Sama. Kamu mau pakai jilbab, tidak pakai jilbab, kamu mau disunat atau tidak sunat, kamu mau Tionghoa atau non Tionghoa, kamu mau homo maupun hetero, itu posisinya sama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Tuhan itu adalah siapa saja yang derajat ketakwaannya itu paling tinggi. Ketakwaan di sini dalam aspek tidak secara Islami, tapi ketakwaan secara umum. Misalkan orang itu baik atau enggak, toleran atau tidak, dan itu tidak hanya monopoli orang Islam. Nah, dua orang ini itu juga berbeda pandangan terkait dengan soal Pancasila. Pak Amin oh, meyakini bahwa Pancasila adalah cara untuk menciptakan negara Islam. Itu saja. Jadi Pak Amin Rais ini terobsesi untuk mengislamkan Indonesia. Baik dengan cara apa, terutama dengan cara-cara konstitusional ya, dengan cara-cara konstitusional. Pancasila diakui, tapi Pancasila itu dijadikan alat untuk apa, membangun negara Islam. Sama kayak aku. Misalkan sama kayak gini. Misalkan aku ingin punya pacar namanya Christina Jessica. Christina Jessica itu punya teman namanya Zelma Jessica. Nah, aku ini memacari Zelma supaya dekat dengan Christina. Kurang ajar kan? Itu kurang ajar banget itu. Kurang ajar banget. Jadi bagi Gus Dur Pancasila itu adalah titik, dia adalah tujuan sekaligus cara. Tapi bagi Pak Amin, Pancasila itu cara untuk mewujudkan negara Islam. Yang nomor 4, pemimpin publik. Pak Amin mengatakan, pemimpin publik harus orang Islam. Rektor harus Islam, Kaprodi harus Islam, gubernur harus Islam. Semuanya harus Islam. Gus Dur, ya enggak gitu bos. Semua orang punya hak yang sama. Jangan lihat agamanya. Kalau ada orang Islam koruptif, ya koruptif, dia pelaku KDRT, ngapain dia harus dipilih? Padahal ada orang yang non-Islam, dia reputasinya baik. Ya kita harus memilih yang non-Islam, yang punya reputasi baik. Masa kita mau naik pesawat itu, kita akan naik pesawat dengan preferensi agama. Kalau yang jadi pilot ini bukan sesama Islam, saya tidak akan naik. Kan nggak kayak gitu. Begitu juga dengan pendirian rumah ibadah, ucapan Natal. Pak Amin eh, menurutku tidak pro terhadap pendirian rumah ibadah agama lain. Dia tidak mengucapkan, tidak terlihat dalam pandanganku mengucapkan selamat Natal, apalagi dalam urusan LGBT. Jadi banyak sekali orang yang quote unquote tidak disukai oleh Pak Amin Rais ini sehingga dia memilih untuk tidak ke surga dengan caranya dia. Tapi kalau Gus Dur berbeda.
Ia mengatakan semua adalah manusia, semua itu harus ciptaan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, di titik ini, Zelma, aku ingin fokus bahwa pengajian kita pada pagi hari ini sebenarnya ingin merujuk kepada bagaimana kita berislam, ya, bagaimana kita berislam, bagaimana kita berislam untuk masuk surga, apapun persepsi kita terkait surga, dengan cara tanpa melukai manusia. Maka yang aku tawarkan adalah model berislam sebagaimana cara pandang Gus Dur itu sendiri. Loh, besaan, Gus Dur itu wali, nggak bisa dicontoh. Loh, aku ini orang Gus Durian. Justru karena Gus Dur ini wali, maka kami yang ada di jaringan Gus Durian itu membuka kelas-kelas, membuka banyak cara bahwa Gus Dur itu bisa ditiru. Gus Dur itu bisa ditiru. Baik caranya. Nanti di akhir akan ada tiga bagaimana Gus Dur kok bisa seperti Gus Dur seperti ini. Jadi Gus Dur itu menurut saya, menurutku, itu sangat keren karena apa? Ketika orang lain itu berlomba-lomba untuk ngomong kita harus membela agama Allah dan lain sebagainya, dia kemudian menerbitkan sebuah buku yang berjudul Tuhan Tidak Perlu Dibela. Dalam arti begini, Zelma, Tuhan tidak perlu di Tuhan itu sudah maha agung, Tuhan itu sudah maha segala-galanya. Dia tidak butuh gelar profesor, PhD dan lain sebagainya. Yang perlu dibela itu adalah manusia. Ciptaan Tuhan itu yang perlu dibela. Yang masih tertindas dan lain sebagainya. Jadi dia membela Tuhan dengan cara membela orang-orang yang tertindas. Ya. Maka esensi dari agama Gus Dur itu adalah seperti yang dikatakan, aku mengikuti agama cinta, kemanapun cinta membawaku, di sanalah agama dan iman itu. Jadi kalau di satu wilayah masih ada kekerasan, masih ada persekusi, maka dia hadir untuk membawa cinta. Supaya supaya yang intoleran menjadi lebih toleran, supaya yang ada kebencian menjadi lebih bersahabat dan lain sebagainya. Ia membayangkan bahwa semuanya itu akan diselesaikan dengan perasaan cinta, Rahman dan Rahim itu sendiri. Jadi, Zelma dan semua anak-anakku, anak-anakku, adik-adikku yang berislam di sini, kalau ada siapapun, mau kiai, mau wali, mau nabi yang mengaku-ngaku kayak gitu, tetapi ajarannya membuatmu membenci orang lain, hati-hati, nggak usah diikuti. Meskipun mereka memberikan banyak catatan kaki Al-Quran, hadis Nabi, dan lain sebagainya. Tapi kalau kontennya itu konten yang membuatmu harus membenci orang lain, nggak usah diikuti. Mereka sedang mengkampanyekan masuk surga dengan cara menginjak-injak manusia. Mau kiai siapapun lah, mau nabi siapapun. Kalau ternyata kontennya itu mendorong kalian membenci orang lain, apapun identitasnya, percaya, ia hanya menawarkan satu hal pada kalian. Ia menawarkan masuk surga dengan cara melukai hati manusia. And that is not my way. Aku nggak mau. Kayak gitu. Oh, kebencian dan lain sebagainya. Bagi saya, aku penganut Gus Dur bahwa agamaku mengikuti agama cinta kasih seperti itu. Jadi aku sudah terlepas dari berusaha melepaskan diri dari berbagai doktrin yang mengatakan aku harus membenci A, membenci B, membenci C dan lain sebagainya. Loh, Gusaan, bukannya Islam itu tidak pernah mengajarkan kebencian? Ya, dalam perspektifmu kan tidak mengajarkan, tetapi kan ajaran-ajaran itu disisipkan pelan-pelan oleh orang-orang itu. Contoh, kalau kamu masih meyakini bahwa LGBT itu tidak boleh hidup di Indonesia dan kamu mengutip ayat dan lain sebagainya, nah itu sebenarnya agama dijadikan candu, dijadikan instrumen akademik oleh kiai, oleh di untuk meyakinkanmu bahwa ada kelompok yang harus dibenci. Jadi kita membayangkan agama Islam itu tidak membenci siapa-siapa, tapi pada prakteknya iya dinarasikan itu untuk membenci A, B, C, D, F.
terutama juga membenci perempuan itu sendiri. Dan itu berjalan sangat luar biasa seperti itu. Ini menurutku masih ke Gus Dur ya. Ingat ini. Pak Amin Rais nggak berani nih. Pak Amin Rais, Gus Mus, Gus Baha, Gus Miftah, belum pernah ada yang Pak Ma'ruf Amin, belum ada. Jadi kalau kamu tanya, kenapa makamnya Gus Dur itu tidak pernah sepi dari orang? Itu karena Gus Dur itu berhak untuk itu. Karena ia dalam hidupnya itu benar-benar melakukan terobosan-terobosan yang belum pernah dilakukan oleh orang yang sekali berdiam. Belum pernah. Itu sebabnya ia dianggap wali kekasih Tuhan karena apa? Karena ia melakukan kerja-kerja yang tidak dilakukan, yang belum pernah dilakukan, belum bisa dipecahkan rekornya oleh. Jadi ketika tahun 80 90-an ketika banyak orang membenci orang-orang Cina, orang-orang Tionghoa, Gus Dur pada waktu itu nulis dia beri jalan orang Cina. Dulu kan orang Cina kan tidak boleh masuk polisi, masuk PNS dan lain sebagainya pada waktu zamannya Pak Harto. Gus Dur melihat itu sebagai ketidakadilan, maka dia melakukan beri akses yang sama kepada orang Indonesia yang beretnis Tionghoa. Ia lakukan itu lagi pada tahun 99, Bang. Tuh, dia bilang seperti ini, Jelma. Dia waktu itu tanggal 20 berapa ya? 28 Desember 1999. Waktu itu dia masih jadi presiden. Dia ikut Natal Nasional. Dia bilang gini di podium, mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat agama lain, bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat seluruh umat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Ini kalau yang ngomong itu Panji Gumilang, oh udah disesatkan. Kalau yang ngomong ini Khofifah Indah Parawansa, oh mungkin sudah diturunkan dari gubernur. Kalau yang ngomong, belum ada orang Islam yang sekali bergus dur yang berani ngomong seperti ini. Even Gus Mus, even Yai Mustafa Bisri, even Gus Yahya Stakuf. Maksudku tidak dalam kerangka merendahkan ya, tapi aku ingin mengatakan bahwa kita dulu pernah punya sosok yang sudah menawarkan dan mewariskan model berislam yang menurutku sangat luar biasa, yang sekarang tiada dan kemudian jejaknya masih terus kita bisa ikuti soal. Aku ini ngezoom, jaraknya cuma 7 kilo dari makamnya beliau. Jadi ini model ke surga dengan cara tidak menginjak-injak manusia. Ini tak kasih contoh lagi yang menurutku bikin orang ini. Ketika orang lain itu membenci waria, kiai-kiai membenci LGBT dan lain sebagainya. Gus Dur pada tahun 2006, ia diundang untuk hadir di dalam kontes Putri Waria Indonesia dan ia hadir. Itu ya, ia hadir. Kok bisa hadir kayak gitu? Ini belum pernah ada dalam sejarah. Dia hadir di situ. Bahkan dia sebagai penasehat. Dia diminta sebagai penasehat Ikatan Waria Indonesia. Ya lakukan. Coba kalau dia misalkan masih menganggap LGBT atau kelompok waria itu kelompok orang yang pendosa dan lain sebagainya, maka dia nggak akan mungkin. Itu sebabnya itu salah satu yang pegang. Aku kan concern pada urusan kesetaraan minoritas gender dan seksualitas. Aku pernah ngomong di Times Indonesia mengatakan bahwa LGBT itu juga punya hak yang sama sebagai manusia. Sama kayak kamu. Jadi kalau Zelma boleh sekolah, Zelma yang katakanlah hetero boleh sekolah, maka Kinzi, ada Kinzi di sini adikku, Kinzi, transmen, dia juga punya hak yang sama. Untuk bisa nyalon sebagai presiden, untuk bisa nyalon dan lain sebagainya. Bahkan ketika orang lain itu, jadi kalau satu boleh melakukan A, maka yang lain juga boleh melakukan A, nggak diskriminasi. Dia punya hak yang sama. Sepanjang ia punya KTP Indonesia, maka ia sepenuhnya memiliki hak yang sama
Tidak boleh dibedakan atas identitas. Itu cara ke surga tanpa menginjak-injak manusia. Tapi kalau ke surgamu itu sejak awal itu sudah dinaungi oleh narasi tentang kebencian kepada kelompok lain, itu susah. Maka yang terakhir adalah bagaimana cara kita supaya bisa ke surga tanpa menginjak-injak manusia. Ya, begini, Jelma dan yang lain. Untuk ke sana, anggap saja untuk lulus ke sana, kalian minimal kalau di kuliah itu ada pembobotan. UAS pembobotannya 35%, UTS itu berapa, AFL 2 berapa, dan lain sebagainya. Jadi, Gus Dur, ya, yang sedang kita diskusikan, ketika saya bedah ya, ketika saya bedah, kenapa Gus Dur bisa seperti itu di dalam tubuh Gus Dur, itu posisi vitaminnya, ada 3 vitamin yang sangat mempengaruhi orang itu, mau ke surga itu dengan cara menginjak manusia, atau tidak menginjak manusia, melukai manusia atau tidak. Kalau 3 vitamin ini sudah terpenuhi, maka ia akan seperti Gus Dur. Ia akan ke surga tanpa menginjak manusia. Pertama begini, jadi ada 3 vitamin. Pertama adalah vitamin N. Jadi di dalam diri Gus Dur dan di dalam diri kita yang kita idam-idamkan, itu kita harus memastikan bahwa setiap hari kita diasupi oleh pengajian-pengajian yang mendorong kita, yang isinya ya, pengajian-pengajian yang isinya itu mendorong kita supaya beragama dengan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur. Selama pengajian ngaji-ngaji kita itu masih hanya fokus pada apakah darah haid itu bagaimana, oh apa namanya, cara menyembelih kurban itu seperti apa, itu bukan pengajian nilai. Jadi di tubuh kita kalau pengen toleran itu membutuhkan 25%, ya. Itu nilai-nilai keluhuran. Nilai-nilai keluhuran itu begini, Jelma dan yang lain. Saya kasih tahu supaya kamu percaya diri ketika berhadapan dengan kiai, berhadapan dengan para romo, para habib. Ketika kamu tanya, bagaimana hubungnya ini dan lain sebagainya. Nah, pegang saja 5 nilai luhur ini sebagai kompas kalian untuk merumuskan sebuah kaidah hukum atau merespon kaidah hukum. Jadi yang pertama itu adalah nilai-nilai luhur ini. Saya kasih vitamin 25% ini. Pertama, di dalam tubuhnya Gus Dur, vitamin nilai-nilai luhur itu, yang pertama adalah soal ketauhidan. Ketauhidan ini dimaknai bahwa Tuhan itu bersatu dengan ciptaannya. Billahil masyriku wal maghribu wa innama tuwallu fasamma wajhullah. Jadi, tauhid itu tidak hanya dimaknai Tuhan itu satu, tidak, ya, tapi Tuhan itu bersatu dengan ciptaannya. Implikasinya apa? Implikasinya, ketika aku merasa Tuhan itu nempel di tubuhnya Zelma, maka aku akan respect pada Zelma. Aku tidak akan mungkin melukai Zelma. Aku tidak akan mungkin mengkhianati Zelma. Aku tidak akan mungkin memperlakukan Zelma secara tidak adil. Karena apa? Kalau aku memperlakukan Zelma secara tidak adil, maka aku berarti zolim sama Allah. Karena di dalam tubuh Zelma itu ada Tuhan. Jadi itu ya. Jadi Tuhan itu bersatu dengan ciptaannya. Aku meyakini ya Zelma. Anggap saja ini kopi ya, kopi. Aku itu meyakini bahwa gelas dan kopi ini itu juga ada Tuhannya. Karena aku meyakini seperti itu, aku tidak akan mungkin mencuri gelas ini. Karena ini bukan milikku. Kalau aku mencuri, itu berarti aku melukai Tuhan. Aku tidak akan memperkosa orang. Karena apa? Orang itu selalu dijaga sama Tuhan. Jadi konsep tauhid itu adalah Tuhan bersatu dengan ciptaan. Jadi kita tidak akan mungkin melukai orang. Kalau ada orang yang nggak bisa makan, maka kita, oh ya Allah, aku ingin berbuat baik karena dia itu ditempeli sama Tuhan. Maka aku berarti memberi Tuhan dalam melalui orang ini. Ini sangat penting. Pondasi yang pertama.
Billahil masyriq wal maghribu fa innama tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai kutub barat sampai kutub timur itu adalah milik Allah. Kemanapun kalian menoleh, kalian akan melihat wajah Allah di sana. Jadi kalau di situ ada Allah semuanya, kamu tidak akan pernah membenci apapun yang ada di situ. Harusnya. Nah, yang kedua itu adalah nilai luhur sebagai orang Islam wajib bagi kita selain atau kita di tauhid itu adalah menegakkan keadilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anun qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Aku tahu mungkin kamu masih membenci orang Kristen. Tetapi di ayat ini, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Jadi ngaji ini itu ngaji nilai ya Zelma. Bukan ngaji dagelan. Bukan ngaji kayak stand up comedy. Yang perempuan dibuat bahan mainan, objek, guyonan. Terutama ketika walimatul arus. Jadi itu supaya asupan nilai 25% itu terpenuhi. Supaya kalian lolos. Nah yang ketiga al-karomah. Jadi kalian sebagai orang Islam wajib hukumnya untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang keempat, al-ihsan, wajib hukumnya bagi kalian untuk memperlakukan orang lain lebih baik. Memperlakukan orang lain loh ya, semuanya loh ya. Bukan hanya memperlakukan orang Islam ya. Al-Quran itu bunyinya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi memperlakukan orang lain lebih baik. Gak peduli orang itu pakai jilbab atau tidak, LGBT atau tidak, Kristen atau Islam, harus diperlakukan secara lebih baik. Kalau bisa setara, kalau lebih bagus lagi lebih baik. Nah, yang kelima itu adalah value yang menurutku sangat penting. Kamu nggak perlu ke pesantren macam-macam. Cukup pegang 5 pondasi ini, nilai-nilai keluhuran dalam Islam, selesai. Yang kelima itu adalah mawaddah warohmah, cinta kasih dan pengampunan. Lalu implementasinya gimana Gusaan? Misalkan kamu nanya ke salah seorang kiai, Kiai, bolehkah misalnya gini, Kiai, suami saya nggak bisa baca Al-Quran karena dia mualaf. Kami pengen berjamaah bersama. Saya ini hafidhoh. Bolehkah saya menjadi imam bagi ini karena saya yang bisa nyetir? Lalu kiainya bilang, oh tidak boleh. Laki-laki harus jadi imam perempuan. Untuk mengecek apakah hukum Islam yang disampaikan oleh kiai itu masuk akal atau tidak sesuai dengan ini, maka ngeceknya adalah menggunakan 5 instrumen ini. Apakah yang diomongkan kiai itu menciptakan ketauhidan, merepresentasikan keadilan, merepresentasikan penjunjungan harkat dan martabat manusia? Kalau enggak, ya dia enggak lolos. Ya itu pendapat. Aku mau cerita. Waktu itu aku dan istriku mau mengakikoi. Aku kan punya 2 anak ya, Zelma. Satu namanya Cecilia, yang satu namanya Galang. Kalau menurut hukum fikih klasik, akikohnya kalau laki-laki kan 2, yang perempuan kan 1, kan gitu ya Zelma. Aku tidak memakai itu. Istriku bilang, Mas, ini berarti kita butuh 3 kambing. Enggak, yang anak kita tidak kita perlakukan berbeda. Kalau Cecil 1, Galang juga 1. Kalau Galang 2, Cecil juga 2. Karena apa? Karena pendekatan yang adil itu adalah perintah dari Tuhan. Meskipun ada aturan klasik yang mengatakan laki itu 2, perempuan itu 1. Seperti itu. Ya karena dia menggunakan ini. Misalkan soal ahli waris. Zelma adikku, aku kakaknya Zelma. Harusnya menurut hukum waris Islam, aku kan dapat sak pekul sak gendongan. Apa jenenge? Aku mendapatkan 1, Zelma setengah. Aku sudah kaya, Zelma belum kaya. Maka bisa jadi aku balik.
Karena apa? Karena aturan klasik itu tidak mencerminkan keadilan. Meskipun aku laki-laki, aku sudah kaya, aku tidak butuh lagi duit. Harusnya yang mendapatkan lebih banyak adalah Zelma karena ia orang yang masih harus diberdaya. Nah, cara pandang seperti ini karena hukum Islam itu diakses dengan menggunakan 5 hal ini. Tauhid, al-adalah, al-karomah, al-ihsan, mawaddah. Jadi, kalian yang di pesantren-pesantren, boleh kalian belajar fikih. Tapi ingat, ini tak kasih satu kunci jawaban bagaimana kalian bisa masuk ke surga tanpa melukai manusia adalah kalau ada orang atas nama Islam mengatasnamakan apapun atas nasib orang lain dengan menggunakan Islam, maka kamu cek apakah itu mencerminkan ketauhidan model ini, apakah omongannya mencerminkan keadilan, mencerminkan karomah atau dan lain sebagainya. Kalau enggak, ya jangan diikuti. Meskipun otak ini apa namanya ininya 4 atau 5, karena ia nggak lolos screening. Jadi teman-teman sekalian, itu baru kalau kamu ingin menjadi seperti Gus Dur, maka ngajimu harus ngaji nilai-nilai. Nah, bobot yang kedua itu adalah pengetahuan. Jadi orang itu tidak bisa optimal menjadi baik kalau hanya diasuti oleh nilai-nilai saja. Ia butuh pengetahuan. Ia butuh pengetahuan. Ia butuh pengetahuan. Misalkan begini, Jelma. Kita sejak kecil dididik untuk menghormati, menghargai manusia dan lain sebagainya. Lalu kita berhadapan dengan orang LGBT, kita takut. Aku mau tak dekati ini takut karena kita tidak punya ilmunya. Maka supaya kita bisa seperti Gus Dur, tidak hanya kita memakan vitamin N, vitamin nilai, tapi kita juga butuh vitamin P, vitamin pengetahuan. Dalam konteks LGBT, pengetahuan itu apa? Kita belajar gender dan seksualitas. Kayak gitu. Misalkan ya, kita awalnya masih membenci orang Kristen. Ya, vitamin 25% vitamin N kita sudah oke. Tapi kalau kita nggak pernah belajar tentang kekristenan, maka itu juga akan membuat kita tersendat. Nggak akan lolos. Maka pengetahuan itu penting. Pengetahuan itu penting. Ingat, value and knowledge. Value itu nilai-nilai luhur yang tadi aku sampaikan. Pengetahuan itu berkaitan dengan topik yang kita diskusikan. Oke, kamu masih membenci siapa? Misalkan banyak di antara diri kita yang masih juga membenci kelompok-kelompok yang minoritas gender dan seksualitas. Padahal dia meyakini Islam rahmatan lil alamin. Oh, berarti dia kekurangan vitamin P, vitamin pengetahuan. Saranku, coba ikut kelas gender dan seksualitas supaya ngerti sexual orientation and identity, kemudian sexual orientation, gender identity and expression. Jadi nilainya, value-nya kena, pengetahuannya jadi kena, maka dia sudah lolos minimal dapat C plus lah. Karena 25 tambah 25. Apa poin yang paling besar, Zelma, supaya kita bisa lolos menjadi manusia yang mendapatkan surga tanpa merusak manusia? Vitamin J, vitamin perjumpaan. Ya, vitamin J, perjumpaan. Gus Dur itu berjumpa dengan beragam orang. Semakin kalian berpunya beragam teman, maka semakin otak kalian akan terbuka dan otak kalian akan terbebas dari kebencian itu. Ini bobotnya 50%. Bobotnya 50%. Perjumpaan itu menjadi penting. Perjumpaan itu menjadi penting. Perjumpaan itu outclass ya, praktek seperti itu. Ini yang menurutku menjadi menarik. Yang terakhir ini bagaimana caraku ya. Aku biasanya langsung menyasar perjumpaan Jalma dan juga Kurnia. Aku tidak gedabrus soal nilai, gedabrus soal pengetahuan, enggak. Udah dibawa saja anak-anak. Ini aku mengajak anak-anak. Jadi anak-anak ini anak pesantren ya, pesantren Mambaul Ma'arif, Mambaul Hikam, ya, kunjungan ke gereja. Yang ini ya, mengajar toleransi melalui keteladanan. Potret keakraban pelajar lintas agama di Jombang saat membatik bersama memperingati Haul Gus Dur.
Jadi mereka datang ke SMP dan SD Petra, lalu mereka anak-anak yang pakai jilbab itu bekerja bersama di gereja itu membantu. Nah, yang kedua, hadiri perayaan Natal, Gus Durian hadiahi kue dan lilin kepada jemaat GKI Jombang. Jadi aku langsung membawa mereka. Aku langsung membawa mereka. Termasuk yang di sini, kisah toleransi murid-murid SD Kristen yang jadi tuan rumah buka puasa gitu. Jadi mereka tidak lagi diajak berdiskusi, tapi langsung ketemu, ngobrol, diskusi dan lain sebagainya. Ini yang terakhir ya. Ini salah satu proyek. Ini adalah potret yang disebut para penjaga dua kota suci. Mereka ini adalah pembawa kunci makam Nabi yang memang bekerja secara ofisial kepada apa namanya kerajaan Saudi Arabia. Ingat, lihat itu, lihat wajahnya, tidak brewok seperti orang Arab, tidak pakai dan sebagainya. Mereka ini adalah kalau dalam LGBT disebut sebagai para eunuh. Eunuh itu kasim. Kasim itu adalah orang yang zakarnya dipotong. Nah, eunuh di dalam LGBT itu juga identitas gender. Jadi mereka ini tugasnya, itu ya itu tadi. Kalau ada orang mau masuk Ka'bah, ada kunjungan kenegaraan, misalkan Jokowi datang mau masuk ke makamnya Rasulullah, ya mereka yang bawa kuncinya. Yang ingin aku katakan, mereka ini di dalam narasi disiplin ilmu gender dan seksualitas, mereka ini adalah para kasim, para sida-sida. Buah zakarnya, zakarnya dipotong. Kayak gitu. Nah, di dalam tradisi akademik per hari ini gender dan seksualitas, orang yang zakarnya dipotong itu juga kalau ia mau, mereka bisa mengklaim itu sebagai identitas gender dan masuk di dalam komunitas pelangi. Yang ingin saya katakan begini, Zelma, bagaimana mungkin aku disuruh membenci orang-orang LGBT kalau pemegang kunci dan takmir masjid di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu adalah orang-orang yang seperti mereka para kekasih Tuhan itu sendiri. Ini kan pengetahuan yang baru. Aku belum pernah ketemu ini. Ya, beberapa di antara mereka itu sudah meninggal dan ada namanya Quraisy, Adel Quraisy. Adel Quraisy ini fotografer. Dia diperbolehkan untuk memotret itu, memotret apa namanya mereka para takmir masjid yang sangat luar biasa ini. Yang terakhir, aku ingin mendorong bahwa kalau kita ingin masuk surga tanpa melukai manusia, maka kita harus berislam selaras Pancasila. Apa itu berislam secara Pancasila? Berislam yang dipandu oleh Pancasila. Konkretnya gimana, An? Konkretnya adalah kita membaca Pancasila seperti ini. Semakin aku meyakini Allah Subhanahu wa taala, semakin aku akan berpegang teguh pada kemanusiaan yang adil dan beradab dan menjaga persatuan Indonesia melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini adalah representasi autentik dari ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau kamu mau menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, maka menggunakan mobil namanya Pancasila. Di Pancasila itu kita bersumpah semakin kita berislam, semakin kita akan berpegang teguh pada kemanusiaan, menjaga persatuan Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku kira itu Zelma. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Kamu bisa tanya apa saja ya. Betul. Ya, uh, Alhamdulillah penyampaian materinya telah selesai dan ternyata materi kajian itu menarik sekali ya untuk dijadikan bahan diskusi oleh rekan-rekan yang hadir. Maka dengan demikian saya membuka sesi sharing bagi yang memiliki pertanyaan atau opini yang ingin disampaikan mengenai topik kita pada pagi hari ini bisa raise hand atau mungkin bisa dikirimkan di chat Zoom. Silakan teman-teman, santai aja, anggap saja aku kayak kakakmu aja. Kalau aja kayak kakakmu dalam ngobrol apa, mau curhat sama apa. Santai aja.
apapun yang kamu ingin sampaikan. Ya. Nggak setuju denganku juga nggak masalah gitu loh. Wong Islam kan ya warna-warni ya, macam-macam ya. Kayak gitu. Jadi aku dorong kalian untuk bisa bersuara dan lain sebagainya. Dan aku terima kasih udah diundang gitu. Silakan. Zelma kalau memang belum ada sambil nunggu, kita bisa ngobrol ya Zelma. Kamu bisa nanya, dia anggap saja mereka ini penonton kita. Gitu. Berikut Silakan. ada yang tanya melalui chat. Atas nama Rio Putra, izin bertanya Gus, sungguh message baru yang sangat dibutuhkan. Justru kesulitan saya sebagai salah satu pengurus ini adalah jika mengkomunikasikan yang Islam yang rahmat bagi keragaman gender dan seksualitas. Mungkin Gus Aan bisa menyampaikan bagaimana pandangan Islam progresif terhadap keragaman gender dan seksualitas khususnya yang berkaitan dengan khairul ulil irba minarijal. Oh ya Zelma. Kalau kamu googling namaku di TV, di YouTube ya, googling di YouTube. Aku dulu itu pernah jadi korban pembulian ribuan orang gara-gara aku berseteru ya, berseteru dengan UAS, tetapi somat di ILC waktu itu. Waktu itu kasus LGBT. Aku ngomong bahwa apapun cara pandang kita terkait LGBT dengan berbasiskan Al-Quran, kita tidak bisa mengingkari ada satu ayat. Itu An-Nur ayat 31 kalau tidak salah. Ya, tidak, ayat 31 itu ayat yang panjang. Ayat yang panjang yang kira-kira isinya itu begini, Jalma. Isinya itu kira-kira tentang etika, etika pergaulan yang masuk laki-laki dan perempuan. Salah satu di etika pergaulan itu adalah di situ memberikan panduan kepada perempuan Islam. Perempuan Islam ini boleh tidak memakai jilbab di hadapan beberapa kelompok orang. Ya, jadi di An-Nur ayat 31 itu, nanti kamu buka ya, ayat 31 itu. Jadi Zelma kan muslimah ya, muslimah pakai jilbab. Zelma ini boleh tidak memakai jilbab di hadapan beberapa kategori orang. Pertama adalah di depan ayahnya. Di depan ayahnya Zelma boleh tidak berjilbab. Di depan adik dan kakaknya laki-laki boleh tidak berjilbab. Di hadapan pamannya boleh tidak berjilbab. Di hadapan anak kecil boleh tidak berjilbab. Dan di hadapan satu kategori orang yang di situ disebutkan bahasa Arabnya kalau tidak salah, awit tabi'in ghairu ulil irba minar rijal. Kira-kira kayak gitulah. Di hadapan para pelayan laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Itu Zelma boleh tidak memakai jilbab. Jadi ada orang laki-laki yang memang diciptakan oleh Gusti itu berbeda dengan laki-laki yang lain. Aku laki-laki, kalau lihat perempuan itu senang secara seksual, tapi ada laki-laki yang dia itu sama perempuan nggak tertarik secara seksual. Itu namanya ulil irba minar rijal. Ulil irba minar rijal. Nah, di dalam aku berdebat di situ, aku menjelaskan dari perspektif gender dan seksualitas. Aku meyakini yang disebut oleh Al-Quran, kategori orang seperti ini dalam tradisi narasi gender dan seksualitas, itu sangat mungkin mereka ini adalah laki-laki gay, para waria, atau para waria. Waria itu kan punya penis, tapi dia nggak suka sama laki-laki perempuan, meskipun dia punya penis. Dia itu kan punya penis, tapi dia nggak suka sama yang punya vagina. Itu ada. Ya. Kita tidak bersetuju dengan LGBT, tetapi kita tidak bisa merimove ayat Al-Quran itu. Jelma, tesisku di Tebu Ireng itu judulnya Rekonstruksi Perkawinan Sesama Jenis dalam Hukum Islam menggunakan perspektif HAM dan SOJI. Itu uh,
sangat berbahaya ya. Tesis sangat berbahaya. Aku menulis tentang LGBT di situ termasuk mengurai soal Wairu Urba di situ. Ketika aku mengerjakan tesisku itu, aku mengcrawling apa yang disampaikan, apa pendapat-pendapat para mufasir Al-Quran, ya. Salah satunya itu mufasir asal Pakistan pada waktu itu. Aku lupa siapa namanya. Eh, dia ketika menafsirkan ayat itu, Wairul Urba itu, dia merujuk ke hadis Sahih Bukhari. Di situ diceritakan ada hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia itu Aisyah itu menceritakan bahwa salah satu madunya apa ya? Madu itu apa ya? Eh, istri Nabi itu kan ada yang namanya Ummu Salamah ya. Salah satu maru kalau dalam bahasa Jawa itu maru nih. Aisyah itu cerita bahwa Ummu Salamah itu salah satu istri Nabi itu punya bestie namanya Hid. Hid ini adalah orang laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Bayangkan ya, orang LGBT kalau dari perspektif sekarang ya, Hid itu orang LGBT. Itu bestian itu sama Ummu Salamah istrinya Nabi. Dan Nabi ya baik-baik saja. Nabi baik-baik saja. Ini yang menurutku menjadi hal yang menarik. Nah, untuk kasus ini, siapa namanya, Rio, menurutku ada banyak kajian. Jadi aku dulu itu kan sangat anti LGBT ya. Takut-takut sama orang-orang umum. Sama waria itu sangat takut. Takut karena apa? Karena aku tidak tahu pengetahuan tentang mereka. Aku tidak punya teman. Sehingga apa? Orang itu kalau nggak biasa bawa mobil, disuruh bawa mobil itu kan mesti nabrak-nabrak. Kayak gitu. Begitu juga seperti itu. Jadi di dalam kajian apa namanya di dalam kajian gender dan seksualitas di Islam, aku ingin mengatakan bahwa keragaman seksualitas itu di Islam itu sangat di sangat di endorse, sangat di endorse. Tapi kenapa kemudian kita itu menjadi sebaliknya sangat ditakut-takuti terkait dengan soal LGBT dan lain sebagainya. Nah, aku tidak bisa menghabiskan semuanya untuk isu LGBT ini, teman-teman sekalian. Jadi Rio, aku ingin mengatakan bahwa aku meyakini bahwa eksistensi kelompok LGBT, wabil khusus laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan, itu direkognisi di dalam Al-Quran. Terlepas terlepas kita ini setuju atau tidak, tapi ya kok setiap orang itu punya haknya masing-masing. Ini nanti bisa di ini ya, bisa di ini tampil apa? Sorry, sorry. Nanti kamu bisa baca iniku ya, Rio. Bisa tulisanku. Aku juga menulis terkait dengan soal itu ya. Kamu nanti bisa baca tulisanku. Ini tulisan agak ah, ini di Rappler tulis warna-warni waria zaman Nabi dari mak comblang hingga pengusiran. Nanti kamu baca ini. Jadi kalau kamu butuh asupan ya vitamin P pengetahuan. Kalau vitamin nilai sudah tadi aku sampaikan ya. Yang adalah tauhid dan lain sebagainya, al-karomah, al-ihsan, mawaddah warahmah itu sudah. Ini soal pengetahuan. Jadi aku menulis tentang bagaimana model waria pada zaman Nabi dan beberapa tahun pasca Nabi itu macam-macam kayak gitu. Kamu baca aja di sini. Yang menurutku juga Nabi tidak pernah menghukum mati ya, memenjarakan para waria dan para LGBT. Jadi aku juga berpikir kenapa orang-orang Islam per hari ini itu menjadi sangat anti terhadap LGBT. Jangan-jangan ada agenda khusus. Itu sih Zelma responku. Menurutmu gimana Zel? Zelma kamu bisa banyak omong nggak apa-apa. Gimana Zelma? Kamu punya teman lesbian dan gay nggak Zel? Punya teman Kristen nggak? Kalau Kristen ada Gus, tapi untuk ya lesbian atau mungkin gay saya kurang tahu karena mungkin mereka tidak begitu terbuka ya, Gus, takut dengan respon masyarakat gitu.
Iya, iya. Jadi aku menyarankan begini, kita tidak mungkin menjadi orang Islam yang sehat dalam arti yang toleran kalau kita kekurangan 3 vitamin itu tadi, Delma. Jadi kalau kamu tidak punya teman yang bukan Islam, tidak punya teman yang non hetero, tidak punya teman, kamu Jawa, Delma ya, tidak punya teman di luar orang Jawa, maka chance-mu, peluangmu untuk ke surga dengan melukai manusia itu tinggi. Itu aja. Jadi konkretnya itu cuma di situ saja. Maka cari teman yang banyak, beragam apapun. Itu sih, Delma. Berikut ada pertanyaan lagi, Gus, dari Christina Jessica. Gus, saya ingin bertanya, kalau misal kita membenci kaum intoleran, apakah itu termasuk masuk surga dengan membenci suatu makhluk? Ini, ingat, kalau kita meletakkan kata benci pada orang yang kita anggap jahat, implikasinya apa? Kalau kita sudah melebeli orang itu dengan kebencian, apapun ini ya, termasuk pada kelompok intoleran, maka kita akan cenderung apa? Stay away dari mereka. Kalau stay away, mereka yang intoleran ini sampai kapanpun tidak akan sembuh. Karena kamu yang baik itu sudah membenci mereka, lalu berjarak dengan mereka. Padahal kita ingin yang intoleran ini kan sembuh. Bagaimana mungkin mereka sembuh kalau ini tidak kamu gauli, tidak kamu jadikan teman. Aku dulu seperti itu ya, di sini. Dengan orang-orang yang intoleran itu sangat benci, tak maki-maki di medsos. Gapleki ku, wah ini nguripo dhewe nang aja orang nang Indonesia dan lain sebagainya. Tapi belakangan aku mikir, mungkinkah orang yang intoleran itu menjadi toleran hanya karena kita membenci pada mereka? Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Kita harus mendekati mereka. Dan syarat utama kita harus mendekati mereka supaya mereka tahu agama yang benar adalah pertama syaratnya adalah jangan pernah membenci mereka. Sebab kalau kita masih ada kebencian, kita nggak akan mungkin mendekati orang. Percayalah, orang itu kalau sudah membenci sesuatu, dia pasti akan lari. Pasti itu, pasti, pasti. Jadi tantangan terberat kita ketika kita melihat intoleransi, kelompok intoleransi itu adalah kita bergairah untuk mengatakan kamu tidak Pancasilais, kamu tidak Islami. Pokoknya marah-marah lah. Padahal kalau kita menunjukkan kemarahan itu pada mereka, mereka akan terluka. Contoh, ini contoh ya, contoh Laila belajar belajar mobil, udah dikasih tahu kalau mau belok ke kiri itu harus ngeriting kiri. Aku katakanlah sebagai instrukturnya, Laila kalau kamu mau belok harus ngeriting. Udah tak kasih tahu 100 kali. Ternyata dia belok nggak rating, akhirnya nabrak jembatan. Tak marah-marah itu. Wah ini goblok. Dikandani nggak ngerti dan lain sebagainya. Dia sadar atau terluka. Tapi kalau kemudian kita peluk, kemudian kita, lain kali jangan gitu ya. Ayo kita terus lagi jalan. Tapi lain kali jangan begitu. Kasihan jembatannya, kasihan mobilnya, kasihan kamu, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mendekatinya dengan cinta. Dan kehadiran cinta itu tidak mungkin bersatu dengan kebencian. Jadi, kalau kamu membenci kelompok intoleran, tidak apa-apa. Nikmati sesaat. Habis itu, ya, letakkan. Letakkan sebagai orang yang seperti itu. Sama dengan kita minum, misalkan ya, eh, minuman Coca-Cola atau Sprite dan lain-lain. Itu kan enak ya, Jelma ya. Kan enak.
Dinikmati sedikitnya saja. Jangan keterusan. Nanti kalau keterusan, kadar gula kita akan naik. Kalau keterusan, jiwa kalian ini diasupi dengan kebencian, meskipun kepada kelompok intoleran, kamu nanti secara kejiwaan rusak, orang yang intoleran itu tidak bisa kamu sembuhkan supaya menjadi toleran. Jadi sekali lagi, Jessica, aku sangat bisa memahami kalau kita apa namanya membenci kelompok intoleran. Tetapi ingat, mereka adalah orang-orang yang belum tahu. Tugas kita memberitahu, dan kita tidak bisa memberitahu mereka kalau sejak awal kita sudah membenci mereka. Bagaimana menurutmu, Zelma? Kalau menurut saya pribadi, sepertinya seperti yang tadi Gus jelaskan, yang mungkin perasaan membenci itu ada, tapi sebaiknya tidak berlarut-larut. Dan seperti kalau dari pemikiran saya, kaum-kaum intoleran ini ada karena mereka asupan tiga vitaminnya tadi kurang begitu, sehingga Iya, mereka masih belum betul. dapat bersikap toleran. Betul sekali. Kita tidak bisa memarahi orang yang nabrak mobil, mobilnya ditabrak, ya menabrakkan mobilnya. Karena dia memang tidak tahu bagaimana mengoperasikan. Yang salah itu kita. Yang salah itu kita. Kenapa kok kita tidak kasih tahu mereka? Jadi alih-alih membenci, um, aku menganggap kita harus mendekati ya. Jadi kalau ada teman-teman kalian yang masih takut dengan kelompok Kristen, takut dengan gereja, takut dengan orang-orang waria, takut dengan apa saja, ajak mereka untuk mendekati, mendekati dan lain sebagainya. Supaya apa? Asupan tadi itu loh, tiga vitamin itu kan, perjumpaan, knowledge, and value. Itu saja. Itu sih menurutku, Zel. Nah, anything else? Selanjutnya Itu ada ada Pak Fakhirotul Nurul Amin. Hiroto Nurul Amin, mungkin ada yang mau tanyakan, silakan disampaikan. Assalamualaikum Gus, izin bertanya. Waalaikumsalam. Nurul. Panggilanmu apa, Nurul? Fahiro, Oh, Fahiro. Silakan, Fahiro. bagaimana masyarakat itu dapat mengembangkan dialog terbuka dan konstruktif tentang isu LGBT dalam Islam, sehingga mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman seksualitas dan identitas gender tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama. Terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat penting, Sam. Aku pernah ya. Aku sering kali bikin project kayak gini ya. Orang yang awalnya anti LGBT gitu ya. Orang yang awalnya anti LGBT kemudian ah, aku dorong pelan-pelan, kemudian tidak anti lagi. Aku lebih percaya apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali itu di salah satu, kalau nggak salah di kitabnya, salah satu kitabnya, itu dia mengatakan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah dengan keteladanan itu lebih ampuh ketimbang dakwah dengan cocok. Jadi Fakiro, kalau kamu memilih berdakwah agar manusia, agar orang-orang ini lebih bisa memahami LGBT itu dengan cara, oh kita manusia setara dan lain sebagainya. Itu betul, tapi kualitasnya cuma 25%. Itu pun kalau nyampe. Atau kamu menggunakan strategi kampanye juga, apa namanya, oh, bahwa LGBT menurut psikologi itu tidak ini. Itu bagus juga, tapi cuma 25%. Kalau nyampe. Yang biasanya aku lakukan, Pak Hiro, itu aku langsung melakukan perjumpaan. Misal ya. Ini aku pernah melakukan ini. Aku dulu itu kan sangat takut. Aku kan hidup di desa, namanya Desa Kauman, Mojo Agung, Jombang. Ini 100% Islam. Satu desa ini 100% Islam. Orang Kristen, orang selain Islam nggak boleh jadi penduduk di sini sampai sekarang. Dan orang Tionghoa nggak boleh hidup di situ juga.
punya properti. Bayangkan ya, cara pandang mereka. Nah, suatu ketika uh, aku mencoba untuk membawa temanku yang Chinese, yang tidak Islam, tak bawa ke situ. Satu rumah itu kaget semuanya. Nggak setiap hari ini kita. Jadi mereka awalnya ngintip-ngintip dan lain sebagainya. Aku nggak ngomong apa-apa. Aku cuma membawa mereka gitu aja. Sebagai teman ngajak makan bersama, akhirnya ngobrol. Kayak gitu kan ngobrol. Ya kamu bisa bayangkan kan orang yang belum pernah ketemu dengan orang Tionghoa yang Kristen, tiba-tiba duduk satu meja, makan dan lain sebagainya. Pasti ada awkward moment, tetapi itu memang perlu. Lalu 1 minggu kemudian aku ajak lagi. Cara pandang mereka udah berubah. Jadi Fahiro dari eksperimentasi pendekku itu membuka wacana masyarakat itu bagi yang masih belum terbuka sama LGBT itu yang paling mudah itu adalah dengan langsung membawa orangnya, tapi nggak usah lagi ngomong, misalkan ya Fahiro pulang lalu kemudian ngajak siapa di sini yang LGBT, terus sejak awal dikalungi saya LGBT, yang nggak kayak gitu. Ajak aja dia ke rumah, bergaul dengan ini dan lain sebagainya, mengedukasi keluarga kamu. Pelan-pelan dia akan ngerti, keluarga ini akan ngerti, oh dia seperti ini. Dia butuh dia butuh perjumpaan secara fisik. Mereka, keluargamu itu butuh perjumpaan secara fisik untuk bisa bisa memahami itu. Jadi 50% sudah masuk perjumpaan. Tinggal kita mengupgrade dari aspek pengetahuan, dari aspek kemanusiaan itu sendiri. Ini juga menunjukkan kenapa misalkan banyak orang yang mengaku tidak setuju LGBT, tetapi terhadap waria yang hidup di lingkungannya mereka bisa terima. Bagaimana menjelaskannya itu secara saintifik? Antara doktrin, pengetahuan, dan pengalaman perjumpaan itu berbeda-beda. Jadi aku punya teman ya, aku punya tetangga, mepet tembok. Ya, dia waria ya, dia waria. Dia bisa diterima dengan ini. Tetapi masyarakat itu juga menerima dengan syarat. Ya sudah, dia diterima sebagai manusia. Jadi ketika masyarakat di RT-ku itu bisa menerima mereka, padahal doktrin Islam mengatakan mereka itu orang yang katakanlah penghuni neraka. Kenapa kok mereka bisa seperti itu, masyarakat di RT-ku? Karena mereka berjumpa. Jadi ada pertarungan antara perjumpaan dengan doktrin. Tentu saja yang menang adalah perjumpaan. Bayangkan kalau masyarakat yang berjumpa setiap hari dengan orang-orang yang berbeda agama, berbeda gender dan seksualitas, terus berjumpa, terus memverifikasi bahwa kelompok LGBT itu bukan sesuatu yang berbeda dengan kita, bukan orang yang berbahaya, lalu masyarakat di Islam juga terus diasupi tentang prinsip tentang egalitarianisme, prinsip tentang kemanusiaan, prinsip tentang keadilan. Lalu juga masyarakat kita di-upgrade keilmuannya tentang Soji SD. Aku kira nggak sulit kok kayak gitu. Jadi yang paling utama Pak kira caranya ya tak kasih tahu. Aku nggak tahu berapa sekarang jumlah temanmu yang LGBT. Anggap saja belum 10. Maka tugasmu memperbanyak ya di lingkaranmu, memperbanyak kelompok LGBT, sering beraktivitas dengan mereka, jangan ragu untuk mempostingkan di media sosialmu dengan siapa teman-temanmu. Itu dakwah yang paling oke. Ya. Lalu kemudian ajak mereka itu untuk ke keluargamu, supaya keluargamu itu juga bisa memahami, bisa dengar cerita langsung dari mereka, sehingga mereka tidak akan terhakimi atau tidak akan menghakimi kelompok-kelompok itu. Jadi intinya seperti makalahnya Imam Ghazali, lisanul hal absahum lisanil maqal, dakwah dengan menggunakan keteladanan. Ingat ya, Zelma, Fakiro, Kurnia, Nurdiana, Suci, Rika, Kristina, Iqbal, dakwah paling ampuh itu adalah dakwah dengan keteladanan. Jangan keteladanan dalam isu apapun. Dalam isu apapun.
Itu sebabnya medsos menjadi hal yang sangat penting untuk mempublikasikan bagaimana publik harus meneladani kita. Aku kira itu ya, Pak Hiro, moga-moga bisa dipahami. Terus, Un, gimana menurutmu, Zelma? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya memang cara terbaik untuk berdakwah itu dengan menunjukkan secara langsung begitu ya Gus. Jadi memberikan contoh dari kita sendiri untuk Iya, menggerakkan orang lain. betul, betul itu, betul itu. Aku, aku di kelas, aku kan ngajar ya, aku ngajar di Ciputra ya. Aku ngajar dengan Ciputra itu. Karena waktu mereka terbatas, aku mencoba menggunakan waktu yang terbatas itu untuk apa, mengajak mereka itu bersentuhan langsung dengan kelompok LGBT. Dalam hal ini waria. Karena eh, waktu yang terbatas begitu, akhirnya aku di kelas nyetel film Perempuan Tanpa Vagina. Di YouTube itu ada film bagus, 17 menit, judulnya Perempuan Tanpa Vagina. Satu kelas wajib nonton bikin IC. Dari situ kelihatan. Jadi persentuhan virtual, mereka mendengarkan cerita langsung dari Merlin Sofyan dan lain sebagainya. Aku bukan gay loh ya, aku bukan waria loh ya. Anakku cisgender, heteroseksual cisgender setidaknya dan sebagainya. Artinya, artinya ya itu tadi sebagai orang Islam yang baik itu adalah orang Islam yang harus bersolidaritas kepada kelompok-kelompok yang selama ini masih tertindas. Tidak hanya memperkuat kelompoknya saja, tapi dia harus berbela eh, apa menunjukkan keislamannya itu dengan cara melakukan pembelaan terhadap kelompok yang tertindas. Itu jalan ninja yang aku pilih dalam berislam. Makanya kalau kamu ngecek postinganku di IG dan lain sebagainya, aku jarang sekali posting selawatan, nongkrong dengan orang-orang santri, nongkrong dengan Pak Kiai-Kiai, jarang sekali. Itu juga membuat banyak teman-temanku itu marah. Ini yang diposting ini kok tidak menunjukkan identitasnya. Aku mengatakan lah, aku ngapain menunjukkan identitasku yang sudah jelas. Ya tinggal aku memposting untuk apa kegunaan identitas yang jelas itu untuk keperluan apa. Maka banyak postinganku yang ke gereja, ke pasar, dengan teman-teman waria dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian dari apa yang tadi aku sampaikan sebagai lisanul hal, sebagai lisanul maqal. Gitu sih Delma. Nur Uh, Diana, ayo ngomong, Rio ngomong, Kurnia ngomong. dan sekaligus sepertinya waktunya sudah Udah habis ya. mepet ya. Iya. Moga-moga kalian Padahal ini diskusinya kalian sudah asik ya. oke ya. Baik, sebelum menutup acara pagi hari ini, maka saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan mengenai materi hari ini. Jadi banyak orang yang berobsesi dengan mencapai surga sehingga berupaya meraih surga dengan cara memaksa orang lain dan menginjak orang lain. Ketika kemudian kita memiliki sebuah golongan sebagai kelompok lain, sudah dipastikan bahwa kita akan meraih surga dengan menginjak orang lain. Oleh karena itu, kita perlu menimbang ulang keislaman kita, di mana kita, manusia ini diciptakan oleh Allah untuk menyembah Tuhan. Namun, untuk menunjukkan kecintaan kepada Allah tidak hanya dengan beribadah saja, namun juga dengan menjaga hubungan dengan sesama. Karena menurut Al-Quran sendiri, manusia yang derajatnya paling tinggi adalah manusia yang bertakwa. Di mana manusia yang bertakwa dalam hal ini bermakna luas, tidak hanya berpatok pada usia, jenis kelamin, suku, ras, bahkan agama. Dikarenakan manusia berada pada posisi yang setara. Semua manusia memiliki posisi yang sama, hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Seluruh ciptaan yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan seluruh ciptaannya sehingga dengan demikian tidak akan sampai hati kita untuk membenci atau menyakiti orang lain. Karena dengan membenci atau menyakiti orang lain sama artinya dengan kita menyakiti Allah. Apabila kita memahami nilai-nilai luhur, memiliki pengetahuan yang cukup dan memiliki pengalaman berjumpa dengan orang-orang yang semakin beragam, maka tidak akan sulit bagi kita untuk membentuk lingkungan masyarakat yang toleransi tanpa adanya diskriminasi.
Demikian kesimpulan yang dapat saya ambil pada kajian Islam kontemporer pagi ini dengan tema meraih surga tanpa melukai hati manusia. Selanjutnya, yaitu sebelum acara benar-benar saya tutup, akan dilakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada hadirin yang tidak mengalami kendala, bisa on cam terlebih dahulu, dan kepada yang bertugas, saya persilakan. Ini kalian kan masih liburan ya, Rio? Liburan, masih liburan ini ya. Iya, Gus, masih dalam masa liburan. Kawan-kawan kalau aku nanti ke Jember, kita ngobrol-ngobrol nanti tak kasih, kalau mau kita nanti bisa diskusi soal gender dan seksualitas ya. Ketika aku ke Jember gitu kan, kita ngobrol supaya itu tadi asupan nilai udah, asupan pengetahuan ini. Nanti tak undangkan teman-temanku yang dari waria, lesbian-lesbian, tak undangkan ya. Kayak gitu. Jadi kamu tahu nggak kenapa akunku itu ganteng Polnotok? Ya, aku selalu ngomong, jangan pernah ngaku ganteng Polnotok sebelum pernah disukai waria dan sesama jenis. Yang antri, perempuan hetero yang antri menyukai aku itu banyak dan dia itu biasa. Tapi kalau yang suka padaku itu ya perempuan, ya laki-laki, ya waria, ya apa. Ya itu ya berarti ya ganteng Polnotok. Begitu juga kamu, Zelma. Jangan pernah mengaku cantik paripurna sebelum pernah disukai lesbi. Ya. Kalau yang suka kamu itu cuma laki-laki saja ya biasa.